Halo guys, kembali lagi bersama kami dua orang pemuda yang hobinya nonton bola, sosokan menganalisa, padahal cuma curhat semata. Balik lagi di Water Break dalam segmen ngebol. Ai. Ya, ngeluhin tentang bola. Yeah. Di sini kita balik lagi kita mengeluh tentang sepak bola. Betul. Akhir-akhir ini ada match seru Seru sekali. seperti Barca lawan Madrid, Chelsea lawan Newcastle, dan terakhir MU melawan West Ham. Tuh, MU berapa kosong silakan. MU kalah 2-1. Forum sangat terbuka untuk fans MU, sangat dipersilakan. Yang netral dulu karena kita kan bukan fans dari Barca sama Madrid. Oh iya, benar. Kita bahas dulu itu. 4-0. Real Madrid unggul dalam segi offset. Kalau nggak salah kemarin. Buat data statistik, Real Madrid lebih unggul jauh menurut Barca. Tapi dari offset. Tercatat Mbappe top skor offset. Berapa kali offset dia? 8. Gila gak tuh? Mbappe seharusnya ngegolin nih menit pertama. Tapi karena VAR, offset bener-bener setengah badan offsetnya, jadi gol. Tiba-tiba ngegolin. Robert Lewandowski. Aduh, gak ngerti aja gimana ya, karena dari komposisi pemain tuh seharusnya unggul banget Madrid. Apalagi kemarin mainnya di Santiago Bernabeu. Yamal tapi main ngeri sih. Yamal keren sih, tapi katanya kena rasis dia kasihan. Banyak kita harus bangkitkan Lamine Yamal. Yamal kamu sukses 17 ya, tahun ya. nggak apa-apa. Kamu 17 tahun sudah bisa membelikan nenek kamu rumah. Ya. Teruskan, jangan pamer behel terus. Sebel anjir. Ya, namanya juga Ya nggak apa-apa punya sih. duit. Nggak apa-apa punya duit, tapi yang kelihatan anak gadgetnya aja Ronaldo nggak pernah pamer behel sih. Ya, karena nggak pakai behel. Messi juga nggak pakai behel. Iya. Mudah-mudahan kamu tidak ditato ya kayak Ronaldo. Dia pemain Lamine Yamal benar-benar sebuah keajaiban bola. Generasi. Ada di belakang. Generasi Lamine Yamal. Tapi keren sih kemarin Lamine Yamal mainnya. Habis. Gol tercipta lewat Robert Lewandowski. Kita lihat statistiknya ya. Menurut Mane apa yang menjadi sebab gitu kenapa Madrid kalah? Kalahnya gede lagi. 4. Pertama, karena Rafael Varane sebelumnya ditunjuk jadi kapten. Rafael Varane. Rafael Varane. Rapinya Barca. Rapinya aja. Rapinya jadi kapten seperti dengan sebelumnya. Jadi mental Barca naik. Soalnya Rapinya tadinya mau ke Chelsea tapi ditikung sama. Sebenarnya komposisi pemain Barca tuh sebenarnya bagus-bagus juga. Cuman yang orang bingung, Barca itu selalu mendapatkan pemain yang dimana pemain ini tuh pemain yang seharusnya grade-nya tuh tinggi dari segi bursa transfer. Yang paling mengejutkan tuh Dani Olmo tuh mahal banget. Dibeli berapa sih Mas? Gak tau deh harganya, pokoknya mahal banget deh. Dan lama tuh Dani Olmo tuh dari Bayer Leverkusen. gitu. Iya. Dani Olmo kalau nggak salah Leverkusen yang Cek kalau salah komen. Kalau nggak salah yang bawa Leverkusen juara, salah satunya Dani Olmo. Tapi dapat aja pemain kayak Robert Lewandowski, dan ada rumor Dani Olmo tuh dicicil. Iya. Pembayarannya dicicil. Tapi komposisi pemain bagus. Yang orang lihat semalam, aduh nggak paham lagi. Kayaknya ada apa ya? Ada Madrid tuh ada star syndrome karena kayaknya banyak banget pemain bintang. Starring Mbappe, terus Bellingham juga sempat rumor ada sedikit kekecewaan karena ya kayaknya dia yang harus benar-benar ngelayanin Mbappe sama Vini. Seharusnya kan emang tugas dia ya. Seharusnya kan. Karena kan sebelumnya kan dia benar-benar pemain gede juga, bintang yang wah ngeri lah.
Sekarang harus ketutup sama Vini dan Mbappe. Mbappe. Itu sih kayaknya ngaruh penting, soalnya ada satu momentum yang dimana Vini itu nggak ngoper ke Mbappe. Satu momentum itu yang Masalahnya Vini sama Mbappe itu setipe. ya Yang jadi permasalahan itu sebetulnya kan Madrid itu sebetulnya dibilang butuh banget Mbappe juga nggak terlalu sih kalau menurut gue ya. Lebih baik kayak mending datengin kayak bener-bener target man yang the next Benzema-nya Madrid gitu, daripada dia harus ngarusin beli Mbappe meskipun tanpa apa ya merendahkan Mbappe pemain bagus gitu kan. Cuma diduetin sama Vini kayaknya tidak sebegitu cocok gitu. Apa mungkin baru yang kalau menurut saya yang membuat Mbappe turun tuh karena posisi dia itu benar-benar dirubah ketika seharusnya masa pengembangan dia menuju ke prime. Ya. Kalau misalkan harus disandingkan dengan Ronaldo tuh baru jadi CF itu ketika Umur 29 28 ya. 30-an ya. pas di MU gitu ya. Enggak ada Apa di di Juve Madrid gitu? awal-awal di Madrid akhir-akhir. Menit akhir-akhir kan jadi CF kan ya. Messi juga kan di akhir-akhir di Barca jadi CF. Di Madrid akhir-akhir terus masuk ke Juve udah jadi CF. Udah jadi CF kan. Nah itu masa prime dia kan emang di sayap. Nah karena dia dijadikan CF karena kebutuhan. Nah ini Mbappe itu udah tiba-tiba langsung jadi target man. Padahal dia sebenarnya Dari segi postur kan kalau dibandingin sama Ronaldo ya, dari segi postur ya postur kayak Ronaldo juga cocok sebenarnya jadi CF. Dari segi perawakan postur dan lain-lain. Tapi kan kalau misalkan Mbappe kan jatuhnya bener-bener murni winger, dan posisi itu ditempatin oleh Vini permasalahannya. Jadi ya tidak ngeblend, tidak nyatu antara Vini sama Mbappe. Di samping lagi Vini egonya lagi gede-gedenya, Mbappe juga lagi gede-gedenya. Tambah lagi pemain-pemain yang lain. Bener-bener apa ya? Toni Kroos tuh udah nggak ada kan? oh nggak ada, udah benar-benar udah nggak ada. Modric juga udah nggak ini. Valverde juga kayaknya belum bisa memenuhi ekspektasi. Kalau menurut orang di permainan Madrid yang sebelum kemarin yang juara-juara itu kemarin, peran Kroos tuh benar-benar berpengaruh ya. Benar-benar ngebalance di lini tengahnya menjadi begitu menakutkan tuh ya karena Kroos bener-bener dia yang bisa ngedistribusin bola kemana-kemana, yang menjadi pelayannya ya itu. Dan semuanya di leadershipnya Toni Kroos. Nah sekarang pemain Madrid bener-bener kehilangan sosok Toni Kroos. Bagi orang berpengaruh, sangat berpengaruh. Sangat. Toni Kroos itu pertama dia emang udah bener-bener masang di otaknya itu ya udah orang jadi pelayan doang. Iya. Dan keren gitu mainnya. Betul. Nah ini tuh seharusnya posisinya diisinya sama Bellingham, kalau nggak Valverde. Ya paling minimal Bellingham tuh ya harus mau gitu, dia harus mau ngelayanin Mbappe, ngelayanin Vini, termasuk Vini, Mbappe, dan juga mungkin kanannya ada Rodrigo, kadang juga mungkin apa biasanya Brahim Diaz, Henry Kamamentu. Kamavinga kan. Ini pemain bagus sebenarnya di sebelumnya, Palmeiras gitu ya dia. Tapi kalau misalkan menurut orang ya, Barca bisa menang terus konsisten ini, pertama Hans Flick, masuknya Hans Flick itu dulu sebelum kita masuk ke MU, saya sebetulnya pengen Hans Flick tuh ke MU aja. Kalau kenapa? Pengennya kalau ke Conte, Hans Flick kayak gitu dulu teh. Pengennya. Tapi ya, soalnya bener-bener CV-nya tuh kuat, jadi di Munchen bagus sekarang. At least Barca di track yang oke lah, menurut gue masih bener lah. Dibandingkan Sapi, kayaknya lebih bagus Hans Flick. Barca bener-bener berpengaruh sih itu. Dan kalau emang susah juga sih jadi Madrid. Di samping pemain-pemainnya bintang semua juga sebetulnya nggak menjamin satu skuad jadi bagus. Nah ini sebenarnya gambaran juga buat orang-orang yang ngebentuk dream team
sebenarnya dream team itu bukan berarti bukan berarti akan menghasilkan tren positif aja. Kayak waktu itu kan ada yang masang Neymar, Ronaldo, Messi ya, kayak gitu-gitu. Sebenarnya dream team itu malah jadi malapetaka buat klub itu sendiri sebenarnya. Karena keegoisan itu yang dibangun. Gitu. Mereka itu hidup dengan egois mereka. Mereka itu hidup dengan rasa bintangnya mereka. Tapi kaget, sumpah kaget. Apa? Kalah 4-0 tuh kaget. Kayak terlalu easy gitu. Iya paling minimal 2-1 masih itu masih wajar lah. Tapi terlalu dominan sih memang juga Barca. Terlalu mendominasi. Sebelumnya menang berapa kosong sih? Tapi kalau menurut orang ya, kenapa Barca bisa menang kayak gini? Karena skuadnya balance semua. Kenapa bilang skuadnya balance? Karena mudanya ada, yang di umur-umur prime-nya ada, seniornya juga. Seniornya siapa sih kan? Mungkin nggak banyak tapi ya istilahnya masih oke lah kayak gitu di prime-nya gitu. Nah ini juga PR buat Lamine Yamal, mudah-mudahan dia nggak kena star syndrome. Mudah-mudahan dia tetap konsisten karena keren banget mainnya. Orang ya kalau misalkan diaduin statistik sama Mbappe ketika umur segitu, Lamine Yamal tuh udah di atas sedikit sebenarnya. Kalau secara tidak langsung ya. Tapi karena memang Mbappe melalui gimana nggak star syndrome anjir, dikasih gaji gede dari PSG, tiba-tiba kewenangannya tinggi, aduh. Tapi harapan Mbappe ya seenggaknya ayolah, come on. Di Perancis nggak maksimal, di Madrid nggak maksimal. Kamu bukan orang yang diselingkuhin kayak Ferdiansyah. Jangan bawa orang lain. Kenapa sih selalu bawa orang lain? Kita klarifikasi, baru dikit klarifikasi lagi. Gitu. Ya tahu ini tuh nggak pakai cut. Nah, terlalu shock banget harus kalah 4-0 Madrid anjir. Bukannya ya gimana lagi maksud orang tuh Mbappe teh lahir jaya-jayanya di saat yang bersinarnya cuma dia doang gitu. Ngerti nggak maksud orang tuh kayak siapa lagi gitu kalau bukan Mbappe tuh kayak kan dulu mah kayak dibilang itu kayak oke, Cristiano Ronaldo, Messi naik nih. Tapi kan senior yang di lainnya tuh masih kencang gitu kayak di mana di MU, di Chelsea. Ditambah itu kan saingan Ronaldo, Thierry Henry di prime-nya anjir, terus siapa lagi? Masih kayak pemain-pemain yang benar-benar prime main tuh masih benar-benar prime, jadi ya saingannya pun masih sangat terbuka lebar gitu buat siapa aja. Cuma ya memang yang paling benar-benar mencolok ya antara Ronaldo sama Messi gitu. Tapi kan kalau misalkan dibandingin sama sekarang kan saat Mbappe muncul ya dia sendiri gitu yang bersinarnya tuh dibandingkan yang lain tuh kayak jadi kayak ya namanya juga manusia ya gitu namanya. 1, 2, 3, halo Madrid. Korea paling kan saingan. Terus juga kan Ronaldo masa-masa muda kan itu anjir pemain-pemainnya regulasi-regulasi yang liar anjir. Iya. Zaman sepak bola regulasinya masih pada liar-liar kayak Eric Cantona yang masuk ke lapangan, terus kekerasan, terus kayak masih balas yang tadinya cedera pas beres pulih balas lagi sampai pensiun anjir bapaknya si Haaland. Bahkan Ronaldo pun waktu di zaman kan naiknya tuh waktu di MU kan, yang dia bener-bener dari Lisbon ke MU, terus bener-bener bersinar aja di MU-nya tuh. Itu pun di tim MU-nya sendiri tuh nggak dimanjain gitu sih. Bedanya sekarang kan Bapak itu bener-bener dia bersinar, karena dia bersinar ya dimanjain gitu sama si klubnya. Gimana nggak star syndrome aja loh di Monaco, tiba-tiba di PSG dia bersinar. Udah itu dia dapat Pildun, dipuji-puji kan. Beres Pildun dia dikasih hak wewenang yang anjir gimana nggak ini coba. Makanya orang khawatir banget kayak grassroots kayak Lamine Yamal. Soalnya kan banyak banget pemain-pemain dari Madrid, pemain-pemain dari Barca, pemain-pemain dari yang lain yang seumuran
ya Lamine Yamal atau Mbappe muda, tiba-tiba ketika harusnya dia prime nggak ada, kayak Ansu Fati kemana sekarang anjir. Iya. Ansu Fati. Terus kalau di Madridnya Rico Simanjuntak. Lu pada nggak ada aja. Oh, Ousmane Kan dulu Dembele waktu itu ada Greenwood. Greenwood Kan sempat penjara. Meskipun sekarang agak naik lagi ya. Mereka kan kayak gitu-gitu semua. sama siapa Ousmane Dembele kan sekarang gimana di PSG ya? Iya kalau nggak salah. Ousmane Dembele kan sempat redup juga. Aduh, sabar ya Pat. Ansu Fati. Ansu Fati kayak bibit Lamine Yamal ya. Lamine Yamal juga mudah-mudahan jangan sampai lah dia udah dapat gelar pertamanya di Euro, apalagi debut kan dia ya. Ya tapi kalau menurut orang kenapa game ini ya maksudnya kayaknya gitu. Gimana caranya biar si pemain muda ini yang wonderkidnya ini tetap ngejaga di prime ya, jangan dikasih hak yang lebih dulu gitu di masa mudanya. Udah biarin aja. Udah kasih pressure aja terus. Kasih pressure kan. Masalahnya kan yang Mbappe kemarin kan udah karena dia udah bintang, nama dia udah besar. Dia jadinya kayak ya udah kamu maunya apa? Jadi bener-bener dilayanin gitu satu tim teh sama dia. Kayak gitu. Terus juga memang terus tambah kenapa dia bisa jadi Platinum juga jadi rebutan klub-klub besar. Iya. Kayak Madrid itu benar-benar rela banget buat dia datang sampai mau rela bayar gede terus mempertahankanlah presiden PSG benar-benar memanja banget. Please Mbak, aku tuh suka kamu di Monaco. Kamu gay. Anjing. Kamu tuh sebenarnya kencang tapi sekarang berat. Tapi agak gendutan ya dia sekarang. Makan mulu kan. Dapat duit banyak makan kita ngerti. Henry, kenapa ya Henry harus Pogba kemana kira-kira Pogba? Pogba udah pensiun ya? Udah gitu. Gua mau balik lagi ya. Nah, jadi kan dia dihukum berapa tahun nggak boleh main bola ya udah otomatis pensiun. Bukannya dia udah ini Pogba udah mau merumput lagi. Oh, iya gitu. Iya. Tanya tuh ke PSBS biak. Halo. Yang kaget mah fenomena Erikson. Kenapa Erikson? Dia udah pensiun, nyatain pensiun karena cedera parah, tiba-tiba Main lagi ya. main lagi di MU. Ke MU lagi. Anjir. Kita bahas langsung MU aja udah. 2-0. 2-1. Kalah sama apa? West Ham. Aduh, Holjun, kemana kamu Holjun? bener-bener Excel kemarin tadi malam nonton MU kebobolan babak pertama udah 0-0 sih, nggak tahu kenapa feeling ini kalah lagi anjing permainan kayak gini gitu. Bener-bener ngantuk nggak tahu kenapa ngantuk, bener-bener minim kreasi permainannya. Ini nggak tahu entah dari sistemnya yang nggak berjalan, apa emang pelatihnya yang kadarnya segitu aja. Aduh, kasihannya kayak lagi. Apakah emang pemain yang bener-bener lagi di fase ego-egonya tinggi-tingginya. Aduh, Kayaknya terlihat sekarang. Kapan bahas yang ngegolin siapa sih? Casemiro. Kebobolan lagi di menit-menit injury time. Kasihan baru harus menutup karirnya di MU. Varane udah ke Como. Pensiun gue. Oh iya ya? Oh iya dia pensiun ya? Dia pensiun. Aduh. Kayaknya harus rombak deh. MU sama pelatihnya. Nah, tapi hampir di ujung tanduk. masalahnya tuh gini. Kalau misalkan oke lah rombak. Finansialnya gimana cuy? Ya udah tinggal jual klub aja. Bukan maksudnya tuh Ganti jadi pakai yayasan amal. maksud gua tuh ini kayak MU itu kan pemainnya harganya setinggi langit nih, bekas zamannya Oleh kayak gitu kan, harganya kan agak setinggi langit nih.
Sedangkan main di sekarang tuh bener-bener kalau dijual dengan harga segitu, karena dia mau beli, ini siapa yang mau beli? Coba Gresik. Tapi kangen banget MU zaman Udah pasti kangen dah itu. Ibrahimovic, Di Maria yang Enggak sih. Chevrolet. Oh iya yang terakhir. Enggak. Yang AO lah. Oh, yang awan. Yang AO lah itu udah paling mentok-mentok enak gitu. Yang dia baru awal. Ya juga ya kalau dijual pemain harga dia beli dengan harga mahal. Mau dijual lagi nggak ada yang mau. Dijual murah rugi. Dijual murah rugi. Anthony dijual lagi ke Ajax. Anthony cedera pula sekarang dia degradasi kata jadi yang ramalin gitu. Anthony cedera, MU pun degradasi gitu. Kalah ini udah bener nih dia nggak main. Dia keren skillnya anjir. Gitu, itu sekarang tuh bingungnya tuh gitu. Sekarang kalau misalkan sekarang kan nih pemain oke lah ganti pelatih misalkan Ten Hag out. Ganti siapa? Unai Emery. Enggak lah. Paling ini kalau ayo masih pengen kalau nggak Conte. Kalau nggak Conte, biar Alonso lah. Gak akan deh kayaknya. Tapi kalau misalkan kalau gue sendiri sih masih Ten Hag ini ya, masih kalau orang mending Vincent Kompany. Vincent Kompany sekarang di mana sih? Di Munchen kan ya? Kemarin kalah sama Barca. Hans Flick, itu dulu tuh dari dulu pengen sebetulnya Hans Flick tuh waktu zaman Ole Gunnar keluar tuh, wah semoga Hans Flick ya datang. Rio Ferdinand sih, dia kan Portugis mulu sama Ronaldo. Nggak tahu juga sih. Sekarang gini permasalahannya kalau misalkan ganti pelatih, ganti lagi pemain. Ini kan sekarang pemain udah ngikutin gimana kemauannya si Ten Hag kan, kayak Mazraoui main ditarik, Onana udah ditarik, siapa lagi si De Ligt, Zirkzee, Ugarte, De Ligt ya, ada De Ligt ya dia sekarang. Iya. Nanti baru sadar. Nah sekarang kalau misalkan Ten Hag out nih, dimasukin sistem yang baru lagi sama pelatihan baru, terus pemain ini kan belum tentu bisa ngikutin lagi. Nanti kenapa ganti sih? lagi. Kenapa nggak ke Chelsea? Jadi nggak kena dia bener-bener. Jadi kalau menurut orang nih pertanyaan aja Ten Hag dulu sampai setidaknya pemain udah mau pada habis kontrak. Baru kalau misalkan emang progresnya belum ada, keluar Ten Hag out, masukin pelatih yang baru sekaligus bisa jadi rombak pemain. Soalnya kalau misalkan sekarang main nih ganti pelatih baru nih, kan belum tentu pelatihnya cocok sama bekas rekrutan si Ten Hag. Dia flop lagi pemainnya, diganti lagi pelatih misalkan gitu kan, itu jadi permasalahannya tuh. Sekarang waktu itu aja kan awal-awal Harry Maguire kontrak tinggi, gaji tinggi, kontrak jangka panjang, tiba-tiba permainannya menjadi lor. Apalagi waktu kemarin sempat badai cedera pemain tuh, gimana? Udah paling bener udahlah kalau kata orangnya MU bener-bener semua pemain jual. Ini udah yo timnya aja umur 17 semua mainin di Premier League aja. Motong budget. Mudah-mudahan dapat Lamine Yamal satu orang aja. Butuh Subasa satu. Biasanya defend, kamu maju Subasa. Gue cek shooting dari jauh. Masuk. Udah gitu doang, kiper Wakabayashi aja. Itu kalau dari MU, kalau dari saya pribadi, jadi kalau Kabar ya. nggak apa-apa, udah terbiasa permainan MU mah. Ini anjing. Tunar Turunnya apa? buat ngelanjutan. Oh. Chelsea mas, gimana mas sekarang mas Chelsea mas? Nggak ada keluhan sih. Kalau ada hasil pertandingan ya, kemarin Panathinaikos menang 4-0, 4-1 kemarin. Terus tadi malam gitu, nggak tahu kemarin lusa lawan Newcastle menang 2-1.
Sebenarnya keren sih pelatihannya Maresca teh, kayak apa ya, bisa buat pemain itu punya mental yang benar-benar kalem banget gitu. Cuman tetap ada revisinya juga Chelsea. Backnya Colwill udah keren main, depan tuh udah keren anjing mainnya cowok. Kumul mereka. Tengah ke depan tuh udah keren lah transisinya. Ini belakangnya anjir. Sayap ya, Cucurella masih tetap jadi opsi pilihan yo. Chilwell Jadi Cucurella. itu mana. Tapi dengan hasil semalam lumayan lah. Akhirnya Nicholas Jackson ngegolin. The next Drogba. Berarti sekarang kalau udah main di FIFA, di PES udah pede pakai Chelsea. Udah kemarin kan orang main PES sama main FIFA. Semangat terus anjir. FIFA di mana? Di PS awal. Terus PES Awam? main PS di laptop si Vicky yang baru. Jadi udah pede sekarang mau pakai Chelsea karena udah tahu skemanya. Cuman kita nggak tahu, tetap kurang masih nggak pede buat juara tahun ini. Tapi yakin bakal konsisten ke Chelsea? Ya buat setengah musim kayak seperti biasa. Karena Chelsea itu uniknya kemarin aja dapat gelar Champions League itu karena ada dua pelatih berbeda ya di dalamnya. Tapi kayaknya buat Coach Enzo Maresca sih kayaknya buat yang sekarang orang pede, tapi harus ada beberapa pemain yang dirombak. Sekarang sosok leadership di Chelsea ya, Mas? Kalau ada Reece James yang jadi Reece leadership. Yang jadi leadership itu pun Reece James itu kan dia jadi leadership karena bener-bener dirombak pemainnya kan, karena dia pemain satu-satunya. Dia yang selamat ya. Dia yang selamat lama sama si Chilwell anjir, semuanya bener-bener baru. Kalau enggak dia, paling biasanya yang jadi leader tuh Enzo. Colwill bisa. Kalau nggak Colwill, Enzo Fernandez bisa. Madueke, orang kaget anjing mainnya bagus gila. Madueke mah ya gitu dia anjing. Kalau ditanya konsisten apa enggak, dia tuh lagi bagus-bagusnya, sebelumnya jelek banget. Mungkin lagi prime-nya sekarang. Nah, Dia nemu titik di mana kayak, oh ini aing dapat nih cahaya secercah cahaya nih. Nah makanya. tapi tetap nih Nicholas Jackson harus ganti. Kenapa? Dia tuh jago posisi, finishingnya enggak ya. Kan bisa biasa. Bambang Pamungkas tuh jago finishing, jago posisi, walaupun skillnya agak kurang lah, dia kan mengakui sendiri. Coach Bambang mengakui sendiri. Pintar tapi kan dia Pintar bisa banget biasa. posisinya, pintar dia punya heading. Nicholas tuh tek 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 depan gawang nendang ke atas anjir. Super sub nggak apa-apa lah, jadi super sub nggak apa-apa lah. Goku bukan striker. Dia mahal nggak sih? Murah ya? Mahal lumayan anjir. Semua pemain Chelsea mahal anjir. Sama kayak MU, Enzo Fernandez mahal. Cole Palmer ya worth it lah. Ngkuku, Wesley Fofana tuh mahal anjing. Berapa dia? Gak tau, pokoknya mahal deh dia, boleh dicek aja sendiri lah. Terus Nicholas Jackson juga lumayan. Backnya siapa sih sekarang Chelsea? Center. Colwill, Badia Sile, Badia Sile ya. terus siapa lagi? Wesley Kiper Fofana. cadangan gak sih? Mana Kiper utama anjing butuh ini juga goblok. Enggak ada kiper utama jadi cadangan. Iya benar, seharusnya Robert Sanchez. Aduh bukan ngeremehin Robert, cuman memang bener Robert Sanchez tuh emang harusnya dia jadi super sub kiper. Harusnya ada kiper yang bener-bener ini gak ada opsi lagi deh. Gimana kalau Nana? Boleh sih, karena Sancho kan bagus di Chelsea. Iya. Aduh. Tapi dia di Inter bagus sih Shonan, tapi kenapa di MU? Tangannya pendek. Orang berharap kalau harus ada kiper yang sekarang lagi prime, Mike Maignan. Mike Nan, mana pengen Mike Nan? Kalau nggak si Kobel, kalau nggak si Kobel, Berarti bukan udah agak tua ya? iya, nggak apa-apa buat jadi back kanan. Terus dan itu emang benar sosok leadership di Chelsea itu paling Reece James, Cucurella dan apaan sih? Cucurella sih bagus mainnya, cuman Emil.
Emiliano Martinez. Jangan. Dia mah udah spesialis timnas aja, nggak di klub mah udah nggak usah diandelin aja. Ya paling kiper ini nih, kiper siapa? Kiper Arsenal tuh siapa sih sekarang? Ramsdale. Bukan David Raya. David Raya paling. Kalau nggak kiper Madrid. Kepa. Lunin Lunin. lumayan aja. Tapi kemarin siapa Lunin yang main? Lunin gitu nggak salah. Udah bukan si Courtois. Lunin. Terus Aing pengen Odegaard masuk. Jangan muluk-muluk lah. Tai, pengen Odegaard, pengen ini. Kan bilang juga jangan bintang semua. Udah paling bener Chelsea sekarang. Udah Aing mah yang paling secara statistik pertandingan puas. Terus kemarin kalah 2-1 sama apa ya kemarin? Oh sama Liverpool anjir. Itu sama Liverpool juga karena Liverpool dikasih penalti anjir. Tapi main bisa mengimbangi. Tapi bisa. Sebetulnya progres Chelsea dibandingkan tahun kemarin beda jauh sih. Kalau dilihat dari match sekarang ya, nggak tahu kita match ke depan siapa tahu aja turun. Tapi coach Enzo anjing astagfirullahaladzim. Please cari lagi target man. Wing mah udahlah, nggak usah di ini. Osimhen. Iya Osimhen udah ke Arab. Osimhen tadinya mau ke Chelsea aja. Cuman nggak jadi, mau tukeran sama Lukaku tapi Lukaku jadi ke Napoli ya. Lukaku mah udah saranmu jangan ke Chelsea lagi. Iya jangan udah, nggak akan bener sama manajemennya. Itu masalah sama manajemen langsung aja, makanya main jelek juga. Lah kakak. Terus please kiper yang grade A keluarin ayo. Kasih itu tuh pemain mahal anjir. Dia paling grade kali. Lu. Nah gitu lah, apa sih? Gitu. Ya intinya orang puas sama skema permainan Chelsea yang sekarang. Tinggal nunggu konsistennya apa tinggal ya? nunggu konsisten atau tidaknya. Terus permasalahan manajemen. Yakin kira-kira finish dia posisi berapa Chelsea sekarang? 9 lah. Cuma naik 1 kan. Enggak, sekarang kelima anjir. Oke 5 ya. Sekarang kelima. Paling minimal ketiga deh. Minimal masuk Euroleague dulu lah ya. Ya, tapi kalau orang berani jamin kalau terus konsisten kayak gini, terus ada perombakan yang tadinya yang benar-benar posisi yang harus ditutup kayak dari kiper ini, orang yakin deh seenggaknya bisa juara FA Cup. FA Cup dulu. FA Cup dulu. MU juga FA Cup dulu. Anjing, gak nyangka ini juara FA Cup. Nah udah gitu turun. FA Cup. Terlalu besar sekarang MU. Hampir mau dipecat anjir, Ten Hag udah berapa kali hampir mau dipecat rumor. Selamat mulu, berarti dia tahu setiap hari diancam pecat. Oh, pecat nggak ada. Kayak saya menang. Lepas lagi kalah. Cuman diancam lagi menang. Yang orang gak nyaman di Chelsea itu filosofinya yang terlalu konyol. Dia tuh mereka tuh punya keyakinan kalau udah juara harus ganti pelatih. Itu mah ini tradisi yang tahu deh kayaknya mistikisme. Ya, segitu aja lah. Ya. Ngapain juga nonton kita? Kan di sini cuma ngeluh. Ngeluh juga. Fans Chelsea semangat, fans Madrid sabar, fans MU sabar, fans Barca inget kalian jangan di atas kepala. Jangan sombong dulu. Tetep Jangan di atas kepala. Ingat klub kalian itu banyak hutang. Kalian dagang burger, kalian jadi IO wedding stadionnya. Please, decul jangan sombong dulu, please. Nanti ketika kalian di comeback baru. Udah, kalau udah juara baru boleh sombong silakan. Personal itu ya ke Barca ya. Udah, itu aja lah mungkin dari kita ya. Kita cuma bahas beberapa tim yang kita tonton doang. Misalnya kalau misalkan kalian ada request bang, apakah bahasnya lagi hangat gitu ini gitu. Request gitu kayak misalkan ada apa gitu, gosip-gosip apa, nanti kita bahas di sini, oke? Sama saran kayak misalkan bang adain konten ini dong, konten itu gitu. Konten bahas review pacar-pacar sepak bola misalkan. Cuma tahu kan. Nah, mana cuma tahu si Georgina doang anjir. Nah, mungkin itu aja dari kami. Terima kasih udah nonton. Semoga kalian sehat selalu.
Dan jangan lupa terus patengin konten-konten kami yang sangat ya, dibilang bermanfaat nggak terlalu, dibilang bermutu juga tidak terlalu. Yang penting kita bisa menghibur kalian. Kalau kalian terhibur itu juga. Oke, itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa di next episode atau di next konten. Love you semua. Udah.